Arogan. Seorang penjaga ilahi empat arah di samping Ling Si berteriak dingin. Aura kuat meletus dari tubuhnya. Master Istana Keempat, biarkan aku bertemu dengan kultivator iblis bodoh ini. Ling Si mengangguk pelan, baiklah, biarkan dia melihat kekuatan kuil kita. Penjaga ilahi itu berkilat dan langsung muncul di hadapan sang pemakan jiwa, mengarahkan tombak di tangannya tepat ke dada sang pemakan jiwa. Kekuatan spiritual ilahi melonjak bagai air pasang, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ekspresi Soul Devourer berubah, La tak menyangka lawannya begitu cepat. La tak berani gegabah dan segera melepaskan energi iblis di tubuhnya, membentuk perisal hitam untuk menahan serangan penjaga dewa. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan spiritual suci bertabrakan dengan energi iblis hitam, menghasilkan gelombang kejut besar, dan tanah di sekitarnya runtuh. Tombak pengawal ilahi ditangkis, dan ia mundur beberapa langkah, wajahnya agak pucat. Pemakan jiwa juga kesakitan, tubuhnya gemetar hebat, dan sedikit darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Aku tak menyangka seorang pengawal ilahi biasa bisa sekuat ini. Soul Devourer menatap pengawal ilahi itu dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Sepertinya aku benar-benar meremehkan kul ilahimu. Tubuh sang pemakan jiwa belum sepenuhnya padat, dan kekuatannya belum mencapai puncaknya. La bisa dengan mudah membunuh para kultivator dari surga ke-6, tetapi menghadapi para penjaga surgawi dari surga ke-8, sang pemakan jiwa merasa sedikit kelelahan. Lagi pula, lawannya adalah manusia abadi tingkat 5. Sekarang dia harus menunda waktu sampai tubuhnya benar-benar padat, barulah dia tidak akan takut lagi. Pada saat itu, bahkan jika seorang kultivator dari surga ke-9 datang, dia tidak akan menganggapnya serius. Penjaga dewa itu mendengus dingin dan kembali menyerbu ke arah sang pemakan jiwa. Tombak di tangannya menari-nari mengeluarkan bayangan tombak keemasan, yang masing-masing membawa kekuatan besar. Sang pemakan jiwa tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa terus menghindar sambil melepaskan energi iblis untuk melakukan serangan balik. Pertarungan antara keduanya semakin sengit. Energi spiritual emas dan energi iblis hitam terus bertabrakan di langit, menghasilkan ledakan suara yang keras. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur oleh gelombang kejut, dan retakan yang dalam muncul di tanah. Pada saat ini, Mo Yuan tiba-tiba menyerbu ke arah pengawal dewa lainnya, dan tombak hitam di tangannya, yang membawa energi iblis aneh, menusuk langsung ke dada pengawal dewa tersebut. Pengadilan kematian. Penjaga dewa itu berteriak dingin dan menyerbu ke depan dengan tombak di tangannya. Dentang. Dengan suara nyaring, kedua tombak itu saling bertabrakan, dan kekuatan spiritual keemasan dan energi iblis hitam saling terkait untuk membentuk pita cahaya yang indah. Jenderal Iblis Mo Yuan hanya merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari tombak itu. Lengannya gemetar hebat dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pengawal ilahi itu mencibir, dengan kekuatanmu yang terbatas, kau berani bertindak begitu arogan di depan kami." Setelah mengatakan itu, pengawal dewa bergegas menuju Mo Yuan lagi, dan pertempuran antara keduanya dimulai. Melihat ini, dua jenderal iblis lainnya juga bergegas menuju dua pengawal dewa lainnya,
dan 4 pertempuran sengit tiba-tiba terjadi di langit. Kekuatan spiritual keemasan dan energi iblis hitam terus bertabrakan di langit, menimbulkan suara keras. Seluruh ibu kota ilahi berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di tanah, Chen Ping, Wu Hao, Ling Yue dan yang lainnya juga mulai bertarung dengan para pembudidaya iblis lainnya. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang emas menyelimutinya. Setiap kali ia mengayunkannya, ia dapat merenggut nyawa seorang kultivator iblis. Dia secepat kilat, bergerak bebas di antara kelompok pembudidaya iblis bagaikan dewa pembunuh. Wu Hao tak mau kalah, memegang pedang emas di tangannya dan dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang dahsyat. Setiap serangan yang dilancarkannya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Keterampilan pedangnya kuat dan terbuka, dan para pembudidaya iblis tidak mampu menahannya sama sekali. Ling Yue dan murid-murid Sekte Yaowang melepaskan mantra penyembuhan dan serangan. Kekuatan spiritual putih jatuh pada para pembudidaya iblis seperti tetesan hujan, dan setiap mantra dapat menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Humazi juga menunjukkan kekuatannya yang dahsyat saat ini, terus-menerus mengeluarkan rune di tangannya, dan rune-rune itu terus melepaskan petir ungu. Setiap petir dapat membunuh seorang kultivator iblis dalam sekejap. Pertempuran menjadi semakin sengit dan kedua belah pihak haus darah. Di langit, pertempuran antara para penjaga dewa dan para jenderal iblis memasuki tahap yang sangat panas. Kekuatan spiritual keemasan dan energi iblis hitam berpadu membentuk pita cahaya yang cemerlang. Di tanah, mayat-mayat para pembudidaya iblis menumpuk seperti gunung, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah, membentuk aliran merah tua yang mengalir menuju daerah dataran rendah. Soul Devourer menatap pemandangan di depannya. Hatinya dipenuhi amarah. Tidak menyangka orang-orang yang dibawa Ling Qi begitu kuat. Bukan hanya para pengawal dewa yang mampu menandingi para jenderal iblisnya, bahkan para pengawal berbaju zirah emas itu pun mengerikan. Kemeja biru Ling Qi berdesir tertiup angin kericang, dan dia akhirnya bergerak. Itu adalah gerakan yang tak terlukiskan, seolah-olah segalanya di dunia berhenti saat dia bergerak. Lengan baju biru muda itu berkibar lembut, tanpa suara yang mengguncang bumi atau cahaya yang menyilaukan, tetapi dengan tekanan yang mendebarkan jantung. Ekspresi Soul Devourer berubah drastis, dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini telah melampaui kognisi dan bahkan pemahamannya tentang kekuatan. Ingin melarikan diri, tetapi mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah terkunci erat oleh belenggu tak kasat mata. Mustahil, kok bisa sekuat itu? Soul Devourer meraung ngeri, suaranya penuh ketidakpercayaan. Mata Ling Qi masih dingin, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Perlahan mengangkat tangan kanannya, dan setitik cahaya spiritual hijau mengembun di ujung jarinya. Cahaya itu tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pemakan jiwa, waktu kematianmu telah tiba. Suara Ling Qi tenang, namun penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan. Pada saat ini, Soul Devourer tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Ling Qi, apa kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini?
Kau terlalu naif. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada para pembudidaya iblis di belakangnya. Semua jiwa iblis, dengarkan. Semua pembudidaya iblis, dengarkan. Hentikan mereka. Gunakan nyawa kalian untuk menghentikan mereka. Aku ingin masuk jauh ke dalam istana dan memadatkan tubuhku sepenuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, segerombolan roh jahat hitam tiba-tiba muncul dari langit, dan jumlah mereka mencapai 200.0001. Roh-roh jahat ini mengeluarkan lolongan melengking dan menyerbu ke arah Lingki dan yang lainnya seperti awan gelap yang menutupi sebuah kota. Pada saat yang sama, puluhan ribu pembudidaya iblis di tanah juga menyerbu sambil meraung, dengan cahaya gila yang berkedip di mata mereka, dan mereka jelas siap untuk mati. Lingki sedikit mengernyit, tak menyangka Soul Devourer akan begitu gila. 200.000 jiwa iblis ditambah puluhan ribu pembudidaya iblis, meskipun kekuatan ini tidak cukup untuk mengancamnya, akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobos rintangan ini. Jangka waktu ini cukup bagi sang pemakan jiwa untuk melarikan diri ke kedalaman istana kekaisaran dan terus menyerap jiwa-jiwa orang mati untuk memperkuat tubuhnya. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Chen Ping berteriak cemas, dan pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara berdengung. Mata Lingxi berkilat penuh tekad, dan ia berkata kepada pengawal sirah emas dan 4 pengawal dewa di belakangnya, kalian tahan jiwa-jiwa iblis dan para kultivator iblis ini. Aku akan membawa Chen Ping dan yang lainnya untuk mengejar sang pemakan jiwa. Yal Master Istana keempat. Para pengawal berbaju zirah emas dan 4 pengawal ilahi merespons secara serempak, melepaskan aura kuat sebagai persiapan menghadapi pertempuran brutal ini. Lingxi berbalik dan berkata kepada Chen Ping, Wu Hao, Ling Yue, dan Xi Yuan, ikuti aku. Kita harus menghentikan pemakan jiwa sebelum dia benar-benar memadatkan tubuhnya. Setelah berkata demikian, Lingqi memimpin dan terbang menuju ke dalam istana kekaisaran, diikuti oleh Chen Ping dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka belum terbang jauh ketika mereka dihadang oleh kawanan roh jahat yang padat. Roh-roh jahat ini menerkam mereka seperti anjing gila. Mereka tidak takut mati atau kesakitan, mereka hanya tahu cara menyerang dengan ganas. Asteris membunuh. Chen Ping meraung, dan pedang pembunuh naga di tangannya menghunus busur emas, seketika membunuh puluhan jiwa iblis. Energi pedang emas menyapu bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang gugur, dan jiwa-jiwa iblis menjerit dan berubah menjadi abu. Akan tetapi, semakin banyak jiwa iblis yang muncul, dan jumlah mereka terlalu besar. Wu Hao juga melepaskan kekuatan spiritual yang dahsyat, dan pedang emas menari-nari di tangannya. Setiap ayunannya dapat merenggut nyawa banyak jiwa iblis. Namun, jumlah jiwa iblis terlalu besar. 200.000 jiwa iblis bergelora bak air pasang, dan mereka tak dapat dibunuh atau dihancurkan. Alis Lingqi semakin berkerut, tak menyangka sang pemakan jiwa akan menggunakan cara sekeji itu. Meskipun jiwa-jiwa iblis ini tidak kuat, mereka memiliki keuntungan karena jumlah mereka yang besar, dan taktik penundaan mereka jelas berhasil. Ini bukan solusi. Kita harus menerobosnya secepat mungkin, kata Lingxi dengan suara berat, dengan sedikit tekad di matanya.
Dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata kepada semua orang, "Ikuti aku akan memimpin jalan." Sebelum dia selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Lingki, dan kekuatan spiritual biru muda melonjak keluar seperti air pasang, membentuk tirai cahaya biru besar. Kemanapun tirai cahaya itu lewat, jiwa-jiwa iblis menjerit dan berubah menjadi abu. Bahkan para jenderal iblis yang lebih kuat pun tak mampu menahan kekuatan dahsyat ini. Lingxi memimpin serangan menuju kedalaman istana, diikuti oleh Chen Ping dan yang lainnya. Dilindungi oleh tirai cahaya Qian, mereka menerobos penghalang roh iblis bagaikan pedang tajam. Namun, roh-roh jahat itu tidak menyerah. Mereka terus menyerbu dengan panik, berusaha menghentikan Lingki dan yang lainnya. Pertempuran semakin brutal. Mayat para roh iblis menumpuk seperti gunung. Darah hitam mewarnai tanah menjadi merah dan membentuk aliran merah tua, mengalir menuju dataran rendah. Udara dipenuhi bau darah dan roh jahat yang kuat, yang membuat orang ingin muntah. Lingxi dan yang lainnya akhirnya bergegas masuk ke dalam istana, tetapi mereka tidak melihat sosok Soul Devourer. Jauh di dalam istana, udara hitam berputar seperti pusaran hitam besar. Udara dipenuhi bau darah dan pembusukan yang kuat, dan setiap tarikan napas membuat orang merasa mual. Pada tembok-tembok istana, lukisan-lukisan dinding yang awalnya indah telah lama terkikis oleh roh jahat dan menjadi kabur, hanya menyisakan retakan-retakan hitam, seperti wajah-wajah mengerikan, mengawasi setiap penyusup dalam kegelapan. Mengaum satu. Raungan melengking datang dari kedalaman istana, lalu benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Setiap benang jiwa membawa hawa dingin yang menusuk dan daya hisap yang kuat, seolah-olah ingin menarik jiwa manusia. "Hati-hati!" Lingxi berteriak, dan cahaya spiritual hijau yang menyilaukan segera keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang kokoh untuk menahan benang jiwa itu. Chen Ping, Wu Hao, dan yang lainnya juga mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk melawan serangan benang jiwa. Kekuatan naga emas, energi abadi putih, dan petir ungu terjalin di dalam istana, membentuk kontras yang mencolok dengan benang jiwa hitam. "Hahaha, Lingki, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku seperti ini?" Suara arogan Soul Devourer bergema dari kedalaman istana, diwarnai dengan sedikit sarkasme. "Ketika aku sepenuhnya memadatkan tubuhku dan memulihkan kekuatan puncakku, kalian semua akan mati." Jantung Lingki berdebar kencang, bisa merasakan suara pemakan jiwa lebih jelas dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti tubuhnya mengeras dengan kecepatan yang sangat cepat. "Percepat," Lingxi berkata dengan suara berat, lalu meningkatkan output kekuatan spiritualnya. Cahaya spiritual hijau menjadi lebih menyilaukan, menghilangkan benang-benang jiwa di sekitarnya satu persatu.